takutlah kamu kepada hari itu yang tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, judul ceramah kita malam ini adalah puasa dan syafaat. Sekali lagi judulnya puasa dan syafaat. Nah, silakan ditulis anak-anak ya. Ngadap ke depan, ngadap ke depan. Duduknya yang manis, coba. Jangan bercakap. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilu. Pada satu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Maka ketika itu para penghuni kuburan dengan segera keluar dari kuburannya lalu menghadap kepada Tuhannya. Bapak Ibu, dari ayat ini bahwa nanti pada masanya para penghuni yang mendiami alam kubur akan segera dihadapkan kepada Allah. Dan pada waktu itu kulluhum jami'an, semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk kemudian diadili tentang amalan-amalan apa yang sudah dia lakukan di atas dunia ini. Semua manusia berkumpul di padang mahsyar. Ketika itu menurut riwayat Aisyah mengatakan, semua manusia mulai dari Nabi Adam kepada Nabi Adam dulu sampai kepada umat Nabi Muhammad, semuanya dihadapkan kepada Allah, dan manusia kala itu dalam keadaan tidak berbusana. Bayangkan bapak-bapak, tidak berbusana, telanjang. Kalau anak-anak SD itu kalau telanjang enak nengoknya, gemoy kan. Coba kalau bapak-bapak, nenek-nenek yang telanjang kan, macam mana kita nengoknya. Nah, ketika itu ditanyakan kepada Nabi, bukankah manusia ketika itu melihat bagaimana keadaan manusia yang lainnya? Oh, kata Nabi, tidak sempat lagi nengok yang lain, sibuk ngurus diri sendiri. Matahari dekat,
panas yang luar biasa. Mereka berpeluh, berkeringat, banjir keringat. Kalau di Mudik banjir sungai. Ketika itu banjir keringat. Kenapa? Saking dekatnya matahari. Dan ketika itu, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Takutlah kamu kepada hari itu yang tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah kepada Allah yang ketika itu tidak ada syafaat melainkan orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ketika itu yang dibutuhkan adalah syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan. Minta bantuan. Nah, nanti Pak, semua kita akan berurusan dengan Allah. Biasanya kalau kita urusan buat SIM, alangkah mudahnya kalau gitu ada orang dalam. Betul dah Pak? Tuh. Nanti di akhirat, betapa sulitnya ketika kita berhadapan di pengadilan Allah. Maka ketika itu alangkah enaknya mendapat syafaat. Syafaat dari siapa? Orang dalam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu Pak, ada dua syafaat lagi. Yang syafaat keduanya ini ada dalam bulan ini. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah menyebutkan, as-siyamu wal qur'anu yushfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hambanya di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Artinya apa? Puasa yang kita lakukan, tadarus Al-Quran yang kita lakukan dalam momentum Ramadan ini, nanti dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga Pak, asyam, puasa itu akan datang kepada Allah, ya Rabb. Orang ini yang aku mencegahnya daripada makan dan nafsu syahwatnya di siang hari. Maka oleh karena itu ya Allah, terimalah syafaatku untuknya. Itu kata siam, kata puasa kita. Jadi puasa yang kita lakukan nih Pak, nanti dia akan menjelma jadi makhluk Allah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Maka itu jangan sia-siakan puasa kita. Puasa yang macam mana? Gitu. Puasa yang betul-betul tidak saja menahan daripada makan dan minum, tapi puasa juga menjaga hatinya dari perkataan perbuatan yang sia-sia. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran nanti akan datang kepada Allah. Duhai Allah yang maha pengasih, maha penyayang, orang yang puasa ini, orang yang membaca Al-Quran ini dalam bulan Ramadan, dia korbankan tidurnya di malam hari demi untuk mengtadarus Al-Quran. Maka itu aku minta kepadamu ya Allah, ku berikan syafaatku kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu mengabulkan dan menerima syafaat daripada puasa dan Al-Quran untuk diberikan kepada kita. Maka itu Bapak Ibu hadirin sekalian, bersungguh-sungguhlah kita dalam bulan Ramadan ini untuk menjalankan dua amal ibadah itu. Pertama puasa, kedua membaca Al-Quran. Sehingga nanti di padang mahsyar, ketika kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat di atas dunia ini, insya Allah kita akan dibantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan dibantu dengan syafaat-syafaatnya. Manfaat syafaat buat kita ketika itu dapat mencegal dari masuknya kita ke dalam neraka.
Kalau sudah ada di dalam neraka, dapat mengeluarkan kita dari api neraka dan akan memasukkan kita ke dalam surga. Kalaupun kita nantinya sudah masuk ke dalam surga, akan diangkat dari surga yang paling rendah, diangkat ke surga yang paling tinggi sesuai dengan amal masing-masing. Nah, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya Pak, ya Bu, minimal kita surga yang pertengahan jadilah ada. Ya, nak surga VIP, itu rasanya jauh nian kan, itu kelasnya para nabi ya kan. Nah, surga yang tengah-tengah jadilah mudah-mudahan. Insyaallah amin. Ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.